Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalian adalah masa depan, sedangkan kami ini masa lalu. Kami ini sudah selesai, sudah shadaqallahul azim. Maka ibu doakan anak ibu tiap malam, usolli sunnatal hajat, aku sholat hajat 2 rakaat. Ya Allah, hajatku supaya anakku ini jadi orang sukses, berhasil dunia akhirat. Almarhumah emak saya tiap malam sembahyang tahajud mengirimkan Al-Fatihah. Anakku sedang di Mesir 4 tahun tak pernah pulang kampung, di Maroko 2 tahun tak pernah pulang kampung, di Sudan, sampai akhirnya sekarang. Umur Ustaz berapa sekarang? Ya tebak aja lah sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilin zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang mau jadi ustaz angkat tangan. Ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi tentara, ada. Sekarang kutanya emaknya, ibu lebih setuju anaknya jadi ustaz apa jadi polisi? Jadi ustaz. Oke, sekarang beginilah. Ada orang main judi, ada orang main judi. Datang Ustaz Somad menceramahinya. Hai pemain judi, apa kata dia? Emang masalah buat lo? Bisa saya nangkap dia? Mana bisa? Tapi kalau anak ibu nih polisi, dia nggak perlu pakai ceramah, dia nggak perlu pakai sound system, dia perlu takbir akbar, tak perlu pakai mikrofon, cukup dengan pistolnya dia datang. Kalian mau main judi? Nah, main kalian, main. Kuletupkan kepala kalian. Sekarang kutanya, lebih efektif jadi ustadz apa jadi polisi? Tadi kalian bilang ustadz, sekarang polisi. Cepat kali kalian berpindah ke lain hati. Tapi yang mantap jawaban ibu tadi, dua-duanya. Anaknya polisi tapi juga ustaz. Kenapa sekarang orang ke masjid itu malas-malasan? Karena yang azan terlalu slow. Hayya 'alas shalah. Orang pun ke masjid. Coba kalau polisi yang azan, hayya 'alas shalah, langsung semua kapolsek, babinsa, babin kamtipmas berdatangan semua. Kenapa datang? Karena yang azan Kapolda. Salah, nggak sholat nonjok. Bisa apa nggak bisa? Mumpung kalian jadi polisi, kalian punya seragam, kalian punya pistol besi, pakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Jangan nanti setelah kalian pensiun, pistol besi sudah ditarik negara, tinggal pistol air. Itu pun macet-macet. Kadang hidup, kadang tidak. Ketawa macam paham aja kalian. Kudoakan kalian jadi anak-anak yang soleh dan soleh. Nanti kalau kalian jadi Kapolri, kalau kalian jadi tentara, kalau kalian jadi pengacara, kalau kalian jadi hakim, aku tak minta apa-apa. Kalian kumpulkan semua anak-anak buah kalian, kirimkan Al-Fatihah untuk Ustadz Abdul Somad. Mau? Siap? Janji? Awas kok tidak. Aku sudah kukunci mereka, Bu. Aku nasibku udah jelas sudah. Aku
Aku kalau mati, ini yang akan ngirim Al-Fatihah. Kalian siapa? Kalian STJ, status tak jelas. Insya Allah. Yang Ustadz suruh tadi kan anak kami. Oh iya, lupa. Kami lebih dulu daripada Ustadz. Betul juga. Inilah anak-anak kita. Insya Allah santri semakin lama semakin banyak, semakin ramai di pesantren Andalusia ini, insya Allah. Andalusia itu apa? Hah? Andalusia. Andalusia. Banyak mahasiswa pas saya tanya, tahu kalian Andalusia? Enggak. Andalusia enggak tahu. Real Madrid, Barcelona? Tahu. Itulah Andalusia. Namanya dulu waktu Islam masih berkuasa namanya Andalusia. Sekarang diambil oleh Spanyol. Nama negaranya Spanyol, perbatasan tetangganya namanya Portugis dan Portugal. Apa beda Portugis? Nama negaranya Portugal, nama orangnya Portugis. Portugal itu negara, bukan persatuan orang tua gatal. Spanyol, Juan Carlos. Waktu itu nama ratunya Ratu Isabella. Siapa namanya? Isabella. Itu maka dulu dilarang lagu Isabella itu. Kenapa? Karena Isabella itulah yang memaksa. Kalau kalian mau tetap di Spanyol, di Andalusia, kalian mesti murtad. Kalau kalian mau tetap Islam, diusir. Akhirnya lari mereka ke Maroko. Itulah orang Maroko yang matanya biru, rambutnya pirang macam rambut jagung. Itu yang menyeberang dari Andalusia. Berapa lama Islam berkuasa di Andalusia? 700 tahun. Istana megah, Alhambra, Cordova hancur lebur. Ternyata Andalusia tidak hilang dari bumi. Di mana? Muncul sekali lagi di Simangambang. Jelas? Siap kalian menjadi tentara-tentara Andalusia? Aku pula yang takut. Saudara King, ibu bangga punya anak-anak di Andalusia. Yang nanti pas ditanya orang, anak kau di pesantren mana? Andalusia. Andalusia itu artinya apa? Pokoknya Andalusia. Iya, Andalusia itu artinya apa? Jangan banyak tanya. Yang banyak tanya itu orang Yahudi. Andalusia itu nama negara. Dulu pernah 700 tahun Islam berkuasa di sana, dihancurkan oleh Ratu Isabella. Itulah sekarang namanya Spanyol, Real Madrid, Barcelona, berbatasan dengan Portugis, Portugal. Hah? Ronaldo? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wakil yang berwakaf, ustadz yang mengajar, ibu bapak wali santri, anak-anak santri yang belajar. Berikutnya yang kelima adalah pejabat-pejabat. Bupati, wali kota, gubernur, presiden, camat. Datang ataupun tak datang gak apa-apa. Kalau mereka nggak datang, kirimkan videoku ini nanti. Hidup kamera ini kan? Alhamdulillah. Di tempat lain pernah saya bilang, kirimkan video ini. Mohon maaf Pak Ustadz, ini kameranya mati. Terus kenapa kalian pasang? Untuk gaya-gaya aja. Kirimkan video ini ke pejabat-pejabat. Hai bupati-bupati, hai gubernur-gubernur, hai camat-camat, kalian semuanya akan mati. Camat calon mati, bupati mati, gubernur mati. Apa yang akan kalian tinggalkan? Jabatan tak lama, paling lama 2 periode, itu pun kalau tak ditangkap KPK. Tapi kalau dengan tanda tunggu jangan tepat tunggu. Tapi kalau kalian tolong pesantren ini dengan tanda tangan kalian, jalan mau ke sini geger otak orang. Tungtang. Dengan tanda tangan kalian, jalan ke pesantren Andalusia, aspal, beton, cor, bisa apa tak bisa? Bisa. Bukan duit kalian, bukan duit bapak kalian, itu duit negara, duit APBD, duit APBN. Pakai tanda tangan, betul? Siapa yang tak bisa?
Gunakan kekuasaan selagi masih ada. Santri-santri yang hafal Quran, yang berprestasi dengan APBD, kirim ke Al-Azhar Kairo Mesir. Bisa apa tak bisa? Saya waktu dulu berangkat ke Mesir, seperak haram ditolong bupati, gubernur, wali kota. Mana bupati, wali kota? Mampus semua mereka udah. Coba kalau mereka nolong saya dulu, dikasihnya saya ongkos berangkat ke Mesir, setiap saya ceramah mengalir pahala untuk dia. Tapi karena dia nggak ngasih, ya nggak ngalir. Apakah karena saya tidak ditolong gubernur, tidak ditolong bupati, tidak ditolong pejabat, lalu saya tidak bisa kuliah? Bisa. Nama saya panjang, tengok tuh 2 meter. Profesor Abdul Somad, LC, DESE, PhD, nggak ada satupun ditolong bupati, gubernur, wali kota. Jadi juga orang. Kalian pikir kalian tolong baru jadi orang? Tidak. Kalian menolong santri, kalian menolong diri kalian sendiri di hadapan Allah. Betul? Berapa gubernur Sumatera Utara mati semuanya? Berapa bupati Padang Lawas mati semuanya? Berapa camat-camat mati dimakan cacing tanah? Tapi kalau kalian menolong santri dan pesantren, mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Betul? Potong video ini, kirimkan ke pejabat-pejabat, biar tahu dia. Ini berat guys, biar aku aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Presiden Soekarno 1945 sampai 1965 berapa tahun berkuasa? 20 tahun. Apa yang tertinggal? Yang tertinggal Masjid Istiqlal. Istiqlal itu Bung Karno yang bangun. Presiden Soeharto 1966 jatuh 1998, 66 ke 98 berapa tahun? 32 tahun rezim Orde Baru tumbang. Apa yang tersisa? Masjid Muslim Pancasila di setiap kabupaten kota. Itu Pak Harto yang bangun. Itulah yang mengalir. Yang lain mobil, rumah, istana, tongkat, motor, tinggal semuanya. Pejabat-pejabat bangun masjid, datang ke Andalusia dan bangunkan masjid yang megah di sini. Itulah yang akan mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya sangka karena hujan ini saya ceramahnya nggak panas begini, mau slow aja. Marilah kita mengingat Allah, marilah kita menolong manusia. Tapi rupanya karena jamaah Simangambat ini orangnya semangat, saya pun jadi ikut semangat pula jadinya. Semangat jamaah ini yang menular ke Ustaz Abdul Somad. Insya Allah. Ini orang Simangambat ini baik-baik orangnya kan? Jadi kenapa dipasang pagar begini? Kenapa mesti pakai pagar? Karena kalau tidak dipagar, ini Ustaz Somad diserang sama gerakan mak-mak garis keras. Jangan katakan Simangambat ini tidak aman. Aman apa tak aman? Aman Simangambat ini. Orangnya baik-baik, orangnya ramah-ramah. Tapi kalau dia diganggu, jangan sampai diganggu. Dia ini luar biasa. Abdul Somad jangan sampai mengganggu kami. Ini maka dipagar kau ini sekarang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang keenam, masyarakat yang ada di sekitar pesantren Andalusia. Hai bapak-bapak, ibu-ibu, opung-opung, tulang-tulang yang ada di sekitar pesantren Andalusia, kalian beruntung. Bayangkan kalau di sini pabrik semen, berdebu bulu hidung kalian semua. Bayangkan kalau di sini hotel, diskotik, maksiat merajalela. Bayangkan kalau anak Simangambat ini jadi artis ke Jakarta, pulang dia kemari, bukan dibangunnya pesantren, dibawanya penyanyi dangdut, bisa digoyang, begoyang gigi atuk-atuk itu semua. Tapi Ustadz Chandra Simamora, anak Simangambat, terbang ke Mesir, main mandi minum di Sungai Nil. Setelah belajar dia pulang ke Simangambat. Apa yang dibangunnya? Pesantren. Siapa yang dibawanya kemari? Ustadz Darwin Hasibuan.
Ustadz Abdul Somad yang dibawanya kemari, Ustadz Iqbal Sauki Pulungan, kakak-kakak kelasnya di Mesir. Masyarakat yang ada di sekitar Andalusia beruntung atau tidak beruntung? Ibu-ibu masih ada wirid Yasin? Hari apa? Malam Jumat. Hari Jumat. Datang kemari minta Ustadz Chandra dan Ustadz kita untuk ngisi Ustadz. Setuju Bu? Habis baca Yasin, Jumat kan 4 kali. Jumat pertama akidah, habis baca Yasin ngaji akidah. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Jumat yang ke 1. Jumat yang kedua belajar fikih. Ibu-ibu darah haid, darah nifas, darah wiladah, darah jerawat, darah bisul, supaya tahu hukum hakam. Jangan pakaian suami, kain suami, peci suami, baju suami, sendal suami masukkan ke mesin cuci, dicampur sama celana anak bekas kencing, habis itu jemur, dipakai laki. Tidak sah sholat kalian guys. Kenapa? Karena kain baju koko yang kalian pakai satu tempat cucian sama celana anak kena kencing, maka jadi najis kain itu. Maka perempuan mesti ngaji fikih. Nanti minta sama Ustadz Chandra, minta sama Ustadz Endri, tolong kirimkan ustadz-ustadznya. Kalau sudah, alhamdulillah. Jadi macam mana mencucinya? Boleh dicampur, tapi setelah itu dibilas. Bilas waktu menyiramnya itu bacakan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini sekarang nggak dibilas lagi. Begitu kucek-kucek langsung jemur. Kenapa nggak kau bilas? Sekali kucek tanpa bilas. Dia nggak tahu pakaian itu kotor. Maka kalian kalau berbini cari yang ngaji macam ibu-ibu yang solihah-solihah. Mudah-mudahan yang belum ada jodoh jumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Banyak juga yang belum nikah. Ngaji yang ketiga, hari Jumat pertama akidah, Jumat kedua fikih, Jumat yang ketiga mengkaji masalah sabar, jangan marah-marah. Suami pulang mengamuk-ngamuk, ibu mengamuk juga, meletup perang dunia ketiga. Ibu nyanyi kalau suaminya marah, abang jangan marah-marah, nanti abang cepat mampus. Suami tak sembahyang, ibu nggak perlu kasar. Jangan ibu panggil suami ya ayyuhalladzina kafaru. Ibu cukup sambil nyanyi pas masak, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Kau nyindir aku ya? Enggak bang, tadi kau bilang enggak sembahyang, aku enggak sembahyang. Memang orang kalau kerasukan setan sensitif bang. Aku dulu Pak Ustadz kusangka nikah sama dia bahagia Pak Ustadz, rumahnya besar 2 lantai, keramiknya mahal dari Itali, mobilnya mewah. Rupanya Pak Ustadz dia tak sembahyang. Gimana rasanya punya laki nggak sembahyang Bu? Macam tidur sama babi hutan. Alhamdulillah Ustadz Somad, sejak mendengar ceramah Ustadz, sekarang suamiku sudah sholat Pak Ustadz. Sholat apa Bu? Sholat Jumat. Jumat pertama akidah, Jumat kedua fikih, Jumat ketiga akhlak, Jumat keempat tajwid tahsin. Wal qur, bukan qur, ta. Wal qur, bukan ra, tafkhim tebal. Wal qur'anil hakim, bukan ha. Wal qur'anil hakim. Innaka, nonnya innaka laminal, la itu bukan laminal, sungguh. Kalau lamnya pendek, sungguh engkau seorang rasul. Tapi kalau laminal, kau bukan rasul. Rubbatalil Quran wal Quranu yal'anu. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat oleh Quran. Guru tahsinnya
minta ke pesantren Andalusia. Setuju? Sehingga keberadaan pesantren bermanfaat untuk umat. Pesantren-pesantren yang ada sekitar baca Sahih Bukhari bersama. Ustadz Chandra ini banyak sanadnya, sanad Sahih Bukhari, sanad Sahih Muslim, sanad Sunan Tirmidzi, sanad Sunan Nasai. Sanad itu silsilah keilmuan, karena beliau dulu banyak talaqi dengan Ustadz Henry dan para asatiz kita, maka berbagi ilmu hadis musalsalat. Maka ini mengkaji yang penting-penting. Jangan sampai pesantren hebat tapi tak ada pengaruhnya ke jamaah di luar. Mudah-mudahan keberadaan pesantren berpengaruh ke jamaah di luar, sehingga amar ma'ruf nahi mungkar terlaksana dengan baik insyaallah. Amin ya rabbal. Berikutnya yang terakhir, yang ketujuh. Ingat baik-baik ini anakku, ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Yang ketujuh adalah nazir. Nazir itu apa namanya? Nazir. Nazir adalah pengelola wakaf. Yang mengelola wakaf, kalau dibangun nanti di atas tanah wakaf ini hotel, tamu-tamu yang datang kemari nginap di hotel, bayar. Keuntungannya 10% untuk gaji nazir pengelola, dan 90% balik untuk boleh operasional guru, beli beras, minyak goreng, beasiswa, untuk gaji guru, untuk bayar listrik, bayar air, sumur bor. Itulah manfaat wakaf. Di pinggir jalan tanah wakaf, bangunkan rukonya wakaf, datang orang menyewa, 1 tahun 100 juta, 10 ruko 1 miliar, maka 90% dipakai untuk operasional, 10% untuk menggaji pengelola wakaf. Jelas? Jadi jangan nanti ada tuduhan, ini ku tengok bapak pengelola wakaf nih mobil baru nih makan duit wakaf ini. Dari mana kau tahu? Bunyi knalpotnya kap 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 kap. Alhamdulillah anak-anak kita ada beasiswa. Mestinya Ustadz Chandra hadir malam ini. Ini janji dia. Adik kelas saya mau mendatangkan Ustadz Somad ke Simangambat dari 2018. 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 6 tahun baru saya sampai kemari. Seandainya 2018 itu ada yang nikah, udah lari-lari anaknya udah sekarang. Barulah sampai saya kemari. Langkah, rezeki, pertemuan, maut itu kuasa Allah. Jalan darat saya kemari, Bu. Berangkat kami dari Pekanbaru, sarapan di Ujung Batu, lanjut ke Pasir Pangarayan, langsung ke Dalu-Dalu, masuk ke Sosa, langsung ke Padang Sidempuan, langsung ke tempat tambang Batang Toru, langsung sekarang ke Simangambat, langsung besok ke entah kemana lagi lupa aku. Malam ini juga kami langsung berangkat ke Kota Pinang, dari Kota Pinang ke Sikampak, dari Sikampak Rantau Perapat, langsung pergi ke Medan. Terus Ustadz istirahatnya kapan? Istirahat nanti di surga bersama kamu, Besti. Jangan kalian pikir anak-anakku enak ya kalau udah jadi ustadz itu istirahat ya. Nggak ada istirahatnya. Nanti kalau tamat dari pondok ini istirahat, kuliah kalian makin banyak lagi beban. Nanti kalau udah selesai kuliah nikah ini istirahat, bini. Kalian pikir bini ini istirahat? Nanti nampaknya kalau sudah punya istri istirahat? Tidak. Nanti kalau sudah punya anak? Tidak. Istirahat itu nanti di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan berselawat. Ini kantong-kantong apa ini? Kantong mengumpulkan infak sodako. Jangan bapak-bapak nih jangan banyak kali, karena yang megang duit ibu-ibu ini.
Ibu-ibu yang lupa bawa duit, masukkan aja ke situ gelang, rantai, cincin, anting, gelang emas, subang, gelang kaki, semua. Gigi emas kalau ada masukkan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Ini jangan-jangan duit yang masuk ini mau dibawa Ustaz Somad ke Pekanbaru ini. Enggak. Ini perlu kujelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Ini semuanya dipakai untuk santri, untuk keperluan operasional, supaya berkah semuanya. Ibu-ibu yang memasukkan duit ke dalam kresek itu didoakan malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah, kasihlah dia ganti ya Allah. Bagaimana orang yang pura-pura khusyuk dengar ceramah biar supaya kotak itu lewat? Didoakan malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang tak mau bersedekah, binasakanlah dia ya Allah. Maka jangan heran pulang dari sini nanti pertama sendal hilang, habis itu helm hilang, 2-3 hari setelah ini laki hilang. Mudah-mudahan semuanya keluarganya sakinah mawaddah warahmah, suaminya soleh-soleh, istrinya solehah-solehah, anak-anaknya penghafal Quran mujahid fisabilillah. Kenapalah kaki saya ini kesemutan? Rupanya udah 1 jam saya berdiri. Tadi saya sangka karena hujan. Ini pelipur lara, aku mau kasih kultum kuliah 7 menit aja. Berdiri saya tadi jam 9, sekarang sudah jam 10. 1 jam bertahan orang Simangambat berdiri duduk mendengarkan tausiah Ustaz Abdul Somad. Allahu Akbar. Di akhir majelis mari kita sama berdoa, mudah-mudahan pesantren Andalusia dijadikan pesantren yang berkah, berkahnya melimpah untuk masyarakat Simangambat. Ustaz-ustaz guru kita, pimpin-pimpinan pondok pesantren, buya-buya kita panjang umur sehat badan. Ala hadhihi niyah al-Fatihah.